Guys, balik lagi sama Rudi di channel Kikyo Miko sama. Sorry banget udah lama nggak upload. Kali ini gua akan sedikit analisis episode 21. Di episode 21 dimulai dengan adegan obrolan para empat bahaya, Kirin Maru dan Lady Zero. Dari kejadian ini kita tahu bahwa ini adalah flashback ketika Inu no Taisho masih hidup atau era sebelum petualangan Inuyasha dan kawan-kawannya. Konton memberitahu kepada Kirin Maru bahwa Inu no Taisho sedang terluka akibat pertarungan dengan Shishiki dan Ryokotei. Menurut Kyuki dan Konton, ini saat yang tepat untuk menyerang Inu no Taisho, yaitu saat dia sedang lemah. Namun Kirin Maru gak setuju dengan usulan itu karena dia tidak mau bertarung dengan Inu no Taisho dengan keadaan lemah. Maka dari itu Kirin Maru memerintahkan Riku untuk mencari tanaman obat dan memberikannya kepada Inu no Taisho. Riku langsung OTW dan begitu sampai di TKP yaitu Istana Izayoi, Riku menemukan fakta bahwa Inu no Taisho sudah meninggal. Kabar kematian Inu no Taisho disampaikan kepada Lady Zero. Lady Zero dengan bersedih atas kematian Inu no Taisho hingga dia memohon kepada Shiko no Tama agar air matanya dihapus. Namun tetesan air matanya jatuh ke Shiko no Tama dan menjadi mutiara pelangi. By the way, di sini Shiko no Tama masih berpindah tangan ya dari satu siluman ke siluman lain, dan saat itu Lady Zero lah yang memegang Shiko no Tama. Karena saat itu belum ada Kikyo yang menjaga Shiko no Tama, atau belum tepatnya belum ada Miko yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup buat menjaga Shiko no Tama. Kita ke obrolan Kaede dan Towa. Di sini akhirnya Kaede menceritakan tentang sosok Rin ke Towa. Towa bertanya kepada Kaede kalau dia dan Setsuna adalah Hanyo, berarti ibu kita adalah manusia. Kaede mengatakan bahwa ibunya adalah Rin, seorang yang baik hati dan tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Kaede mengatakan Rin menghilang sesaat setelah melahirkan Towa dan Setsuna. Kaede tidak mengetahui Rin dibawa pergi atau pergi sendiri. Namun, sepertinya Rin dibawa pergi oleh seseorang, entah itu oleh Sesshomaru atau Riku yang diperintah oleh Zero. Dan pada akhirnya ada di pohon keramat. Setelah ngobrol sama Kaede, Towa tertidur. Di dalam mimpinya, dia melihat kupu-kupu mimpi yang mengambil mimpi Setsuna, dan kupu-kupu itu menuju pohon keramat lalu menghilang. Setelah mendusin atau terbangun dari tidurnya, Towa melihat kupu-kupu mimpi lalu mengikutinya. Kupu-kupu itu terbang ke arah pohon keramat dan menghilang sama seperti yang dia lihat di mimpinya. Di sini Towa tersadar bahwa sosok yang tertidur itu adalah ibunya, yaitu Rin. Setelah itu Towa melihat kunang-kunang dan mengikutinya justru membawa dia bertemu dengan Riku. Mereka pun berbincang sambil ngeteh. Di obrolan ini Riku tanpa ragu mengungkapkan tujuan yang sebenarnya, yaitu mengumpulkan 7 mutiara pelangi dan mengembalikannya kepada Lady Zero. Menurut pendapat gua, Riku sangat menghormati atau mengagumi Lady Zero. Ini terlihat dari tujuannya, yaitu mengumpulkan 7 mutiara pelangi dan mengembalikannya. Dan juga Riku sering mengutip perkataan Lady Zero, yaitu mereka yang dicintai ditakdirkan untuk berakhir dalam keindahan. Lagi asik ngobrol, Tetsuya datang dan langsung menyerang. Namun Riku melawan balik. Di tengah pertarungan, Totetsu mengatakan bahwa Riku dan Kirin Maru merasakan hal yang sama. Dan akhirnya di episode ini terkuak fakta bahwa Riku adalah tiruannya Kirin Maru atau bunshinnya. Seperti halnya Naraku mempunyai bunshin, yaitu Kagura, Kanna, dan lain-lain dah. Namun belum diketahui bagaimana proses adanya Riku jika benar dia adalah bunshin Kirin Maru. Kalau yang sudah kita ketahui bahwa Naraku menciptakan bunshin dari bagian tubuhnya, seperti halnya bunshin-bunshin Naraku, contohnya Kagura. Kagura memiliki bau yang sama seperti Naraku. Demikian juga Riku. Riku memiliki bau yang sama dengan Kirin Maru. Ini seperti hal yang dikatakan oleh Setsuna
Setsuna mencium bahwa Riku memiliki aroma yang sama seperti Kirinmaru. Lanjut ke pertarungan Riku dan Totetsu. Akhirnya Totetsu mati dengan kondisi kepalanya yang terpenggal karena lemparan pedang dari Riku. Setelah itu Towa memberikan mutiara pelanginya begitu saja kepada Riku. Dan gue melihat di sini ada romantisme atau kisah percintaan antara Towa dan Riku. Mungkin next gue bakalan ngebahas masalah percintaan Riku dan juga Towa. Riku ini sebenarnya sangat mengagumi Lady Zero ya, lebih daripada Kirinmaru. Kalau gue yang melihat seperti itu. Apa gue bisa bilang begitu? Karena Riku memiliki tujuan untuk mengumpulkan kembali mutiara pelangi dan mengembalikannya kepada Lady Zero. Mungkin dia berharap bahwa Lady Zero menjadi sosok yang seperti dulu lagi, yaitu sosok yang baik dan mencintai seseorang. Setelah menggunakan Shikonotama, Lady Zero menjadi sosok orang yang terlihat jahat dan juga tidak memiliki perasaan. Kalau menurut gue ya, dan sepertinya Riku ingin mengembalikan Lady Zero seperti dulu lagi gitu. Makasih yang udah nonton video gue. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye.